jumpa lagi di channel kita Rumah Ken Ken. Hari ini ya kita akan membahas mengenai OPP ya. Channel Rumah Ken Ken hari ini lebih membahas mengenai item-item barang dan pendidikan. Jadi hari ini yang kita bahas, saya ulang sekali lagi, adalah mengenai plastik OPP. Plastik OPP atau disebut juga oriented polystyrene ya. Nah, di depan saya ini ada beberapa jenis plastik OPP. Jadi kalau bisa dilihat, ini karakteristik dari plastik OPP ini, dia bening ya, dia bening sekali. Nah, tujuan dia dibikin bening seperti ini adalah kalau misalkan kita masukkan produk ke dalamnya, kalau para teman-teman lihat itu tembus. Jadi dia bagus untuk packaging. Nah, untuk dia lemnya sendiri, dia modelnya sebenarnya ini di las ya, lemnya teman-teman ya, di las. Jadi lihat ya, ini modelnya las dan dia ada lem. Ada lem. Jadi nanti setelah kita masukkan barang sesuatu ke dalam, kita tutup ke sini, jadi dia bentuknya akan seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, untuk hari ini saya akan membahas mengenai macam-macam OPP dan berbagai macam ukuran dan cara-cara penggunaan dan pemakaiannya. Oke teman-teman, saya akan mulai dari yang pertama. Oke guys, kita mulai lagi ya. Pembahasan pertama adalah mengenai OPP roti. OPP roti pertama adalah mengenai ukuran-ukurannya. Nah, kalau bisa dilihat ukurannya, ini yang saya lihat ini adalah ukuran 10 x 15. Di sini ada ukuran 11 x 17 dan di sini ada ukuran 12 x 12. Sebenarnya ukuran OPP roti itu banyak banget, dan di sini misalkan ada 13 ya. Nah, ada juga misalkan ukuran yang seperti ini 14 dan 14. Mengenai detail ukurannya nanti akan dilihat agan-agan di belakang ya. Nanti di sebelum berakhir video ini nanti akan ada share foto mengenai ukuran-ukuran dari OPP roti itu sendiri. Nah, sekarang saya akan membahas apa sih karakteristik dari OPP roti itu. Nah, OPP roti itu pertama ya, kalau teman-teman lihat ya, dari bentuk lemnya, lasannya masih sama seperti ini, lasannya sama dan lemnya juga masih sama. Yang membedakan adalah ukurannya teman-teman ya. Kalau OPP roti ukurannya cenderung lebih kecil. Kalau tidak lebih kecil, ada beberapa dia berbentuk segi 4. Kalau tidak lebih kecil disesuaikan dengan jumlah apa yang mau dimasukkan. Dan itu OPP roti itu bisa dimasukkan juga cookies atau bahkan aksesoris. Yang lebih menonjol dari OPP roti ini adalah OPP-nya lebih tebal. Nah, saya akan kasih contoh perbandingan dengan OPP VCD. Nah, ini teman-teman sebentar ya. Saya akan ambil OPP VCD. Nah, ini adalah OPP VCD ya teman-teman ya. Ini VCD. Dan ini OPP roti. Kalau kita lihat kasat mata, sebetulnya OPP ini tidak ada bedanya, hanya berbeda ukuran, bahannya sama, memang betul. Akan tetapi yang ini jauh lebih tebal dibanding dengan yang ini. Nah, jadi mungkin barangkali teman-teman suka bilang, kok kenapa OPP yang ukuran kecil seperti ini, kenapa justru lebih mahal dibanding ukuran-ukuran seperti ini? Karena dia lebih tebal. Jadi begini teman-teman, sebenarnya bukan OPP roti yang lebih mahal, tapi OPP itu berdasar, kalau memang dia lebih tebal, harganya itu jatuhnya mestinya memang lebih mahal. Jadi tidak diherankan ya teman-teman ya. Nah, untuk OPP roti, untuk OPP buat cookies, roti dan lain-lain, saya lebih menyarankan ya teman-teman untuk pakai yang lebih tebal supaya tidak mudah sobek ya. Tapi kembali lagi semua kepada keperluan masing-masing ya. Nah, untuk deskripsinya nanti akan dikasih tahu. Nah, ini sebentar saya kasih contoh kue apa yang bisa dimasukkan. Tunggu sebentar teman-teman ya. Tomorrow. Oke teman-teman, saya akan mencoba untuk memasukkan sebuah kue ya. Kalian lihat ya, kenapa kalau OP untuk cookies dan satuan ini untuk kita masukkan. Nah, nanti tampilannya akan lebih cantik. Nah, ini kenapa? Nah, jadi fungsi OPP cookies dan sebagainya itu nanti dia seperti ini. Nah, kalau dia yang tipis, pada saat kita memasukkan, ya ini kalau kalian lihat kan ini kan sebenarnya kuenya kecil, tapi plastiknya besar. Tapi ini hanya untuk sekedar percontohan. Tapi sebenarnya kalau kita mau bagus ini kita mesti ngepas, ukurannya ngepas.
Jadi kalau untuk kue sekecil ini mungkin kita bisa pakai ukuran 10 cm kali 10 cm. Jadi kita paskan ukuran dengan kue yang atau cookies atau mungkin aksesoris yang mau dimasukkan ya. Nah, ini sekedar contoh dari kami. Nah, ini kalau perbedaannya hanya lebih tipis dan lebih tebal. Oke teman-teman, ini untuk selanjutnya. Yang untuk selanjutnya adalah OPP untuk undangan, untuk kartu sunatan, untuk berbagai macam hal. OPP ini bahannya lebih tipis daripada OPP roti yang tadi. Ukurannya mulai dari angka 7, bahkan bisa dibikin angka 6 ya teman-teman. Mulai dari 6 juga boleh. Mulai dari angka 7 sampai kalau di kita menyediakan stok mulai dari angka 7 sampai angka yang terbesar adalah lebar 22 cm. Lebar 22 cm, panjang 25 cm. Kalau di kita teman-teman, kita naik per setengah senti, jadi 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 dan seterusnya sampai ukuran 22 cm. Panjangnya 25 cm. Ketebalannya lebih tipis dibanding OPP untuk roti tadi. Dia lebih tipis, ya, lebih tipis. Dan ini jatuh otomatis harga lebih murah. Panjangnya semua kita bikin standar ya, kita bikin di angka 25. Untuk pemakaiannya misalkan teman-teman ada tanya, aku lebarnya barangnya pas, tapi saya barangnya misalkan cuma 15 cm. Saya ini kelebihan, jelek sekali. Oh teman-teman jangan khawatir, teman-teman masukkan barang 15 cm yang lebarnya pas, nanti lipatnya bisa disesuaikan, jadi bisa seperti ini. Nah ini tampilannya, jadi untuk panjang itu sebenarnya bisa di custom sesuai kebutuhan teman-teman. Cukup kita lipatnya agak ke bawah sedikit. Nah, nanti dia bentuknya akan seperti ini. Jadi masih tetap bagus. Jadi kalau dari tamak belakang itu dia akan seperti ini. Jadi masih tetap oke, nggak jadi masalah. Jadi teman-teman nggak usah pikir, bagaimana nih aku ngejualnya nih? Ada orang maunya dia lebar 7 pas, tapi panjang 15 atau panjang 18, sedangkan kita nggak punya stok ukuran segitu. Jadi sebenarnya teman-teman cukup menyesuaikan aja. Jadi bisa dilipat dengan model seperti ini. Nah ini jadi solusinya ada ya teman-teman ya. Nah ini saya ulang lagi, panjangnya mulai dari 7, tapi ada kalau kita sih ada juga stok sampai angka 6, tapi yang umum dari 7, naik setengah senti, 7,5, 8 dan seterusnya sampai paling panjang 22 cm. Paling lebar 22 cm dan panjangnya semua rata 25 cm. Fungsinya bebas. Nah, sekarang saya pernah ada pertanyaan, apakah boleh OPP untuk baju ini dipakai untuk roti? Oh boleh teman-teman, sangat boleh sekali. Akan tetapi kembali lagi, dia tipis. Tipis, resikonya sobek. Jadi begini, roti itu kalau kita lihat itu ada lebar. Lebarnya lumayan. Sedangkan kalau benda-benda seperti kertas itu tidak terlalu lebar, jadi masuknya akan lebih gampang. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya. Mengenai ketebalan OPP sendiri, itu semua disesuaikan berdasarkan kebutuhan teman-teman. Jadi jangan diambil rata ya teman-teman, jadi semua disesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman mau. Oke, nah sekian ya, nanti kita ada satu lagi mengenai OPP baju sebentar. Oke teman-teman, ini adalah kalau di kita rumah Ken, kita bilangnya ini adalah OPP baju. Kalau di kita OPP baju kita sediakan sampai 5 ukuran. 5 ukuran ya teman-teman ya. Nanti mengenai ukurannya ada di description box. Kalau enggak nanti di bagian video terakhir ada foto yang memperlihatkan ukuran. Kalau tidak ada di description box ya. Nah, OPP baju sama dengan OPP undangan, cuman dia lebih tebal sedikit dari OPP undangan. Akan tetapi ukurannya besar. Sebenarnya fungsinya banyak, nggak mesti untuk baju. Cuman kalau di kita dimudahkan dibilangnya baju. Bisa baju, bisa mohon maaf, bisa pakaian dalam atau celana atau apapun juga. Fungsinya banyak banget, nggak mesti. Jadi semua kembali lagi kepada keperluan. Ya, nah ini
macam-macam jenis OPP. Nah ini kalau kita lihat barangnya kita nih, kalau saya tumpuk ini lumayan bagus ya teman-teman ya. Dia tidak berwarna kuning ya. Ini saya tumpuk beberapa bagian. Kalau teman-teman lihat, kalau ditumpuk jadi satu dia tidak berwarna kusam. Jadi bahannya lumayan baik ya. Ini saya tumpuk, bisa teman-teman lihat ya. Tidak kusam ya warnanya ya, lumayan baik. Nah masih ada satu lagi yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai OPP non-seal ya. Oke sebentar. Oke next teman-teman, saya akan membahas berikutnya mengenai OPP non-seal. Apa sih OPP non-seal? OPP non-seal adalah OPP tanpa lem. Ini saya kasih contoh yang ada lem ya. Bentar ya teman-teman. Nah, ini saya akan memberi satu contoh. Nah kalian lihat, OPP yang biasa itu ada lemnya, lem. OPP non-seal tanpa lem. Misalkan ada yang bertanya pada saya, OPP kalau nggak ada lem cara pakainya gimana? Oke, kita akan diskusikan. Saya akan masukkan sebuah barang ini ke dalam OPP-nya ya. Nah, di bagian atasnya kalian boleh dilipat begini ya. Jadi dipatein pita kawat. Mohon maaf ya, ini barangnya agak kebesaran. Jadi dipakai pita kawat. Atau mungkin kalian punya pakai cetakan dari kertas atau dus, jadi bisa di staples. Ya, ada juga model seperti ini. Nah, ini kegunaan dari OPP non-seal. Jadi sebenarnya untuk OPP non-seal sendiri fungsinya sangat banyak ya. Ukuran OPP non-seal di tempat kita banyak sekali, mulai yang besar sampai yang kecil. Ketebalannya juga bisa diatur, mau tebal atau mau yang biasa. Jadi semua kembali lagi kepada teman-teman maunya seperti apa. Ukuran yang kita ready stock juga banyak, nanti ada ya di video list berikutnya. Nah, ini OPP non-seal ini adalah OPP, saya ulang lagi, tanpa lem. Mengenai ketebalan bisa diatur, tapi umumnya OPP non-seal yang kita buat itu tebal. Nah, kita juga bisa membuat OPP non-seal dengan lipatan bawah. Nah, ini lipatan bawah, ini namanya gaset bawah. Ya, ini untuk pemesanan khusus. Ya, jadi nanti dia posisinya itu bisa berdiri. Nanti ini saya masukin barang aja. Jadi mungkin lebih bisa terbayang ya. Bentar. Fungsinya buat apa? Oh, fungsinya banyak. Bisa buat kue, bisa buat roti, bisa buat bagelan. Nah, ini adalah OPP. Nah, di posisi dia bisa berdiri. Nah, ya teman-teman ya, OPP-nya bisa berdiri ya. Nah, ini dikarenakan di bawahnya itu dia dipakein gaset atau lipatan. Nah, yang ini yang kita ready stock sementara ukurannya hanya ini. Kita ready stock ukuran ini. Tapi kalau teman-teman mau bikin special design itu bisa pesan. Nah, nanti minimum pesannya itu nanti lihat di video. Nanti ada nomor telepon yang bisa dikontak kalau ada pemesanan khusus untuk yang seperti ini. Nah, ini jenis-jenis. Untuk ketebalannya sendiri bisa diatur. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, mungkin ada teman-teman yang bilang ini masih kurang. Nah, ini sebenarnya OPP itu ada dua macam pengeleman. Yang ini namanya single. Ada namanya double. Kalau double ini dia di sini ada kayak satu macam ngelem dua kali. Jadi posisi samping ini akan lebih kuat. Jadi dia semacam kayak ada lebihan, jadi dilem dua kali. Untuk yang kali ini mohon maaf teman-teman karena contohnya saya lagi habis, jadi saya tidak memberikan contoh. Nah, nanti dia bentuknya itu di sini bisa dilem dua kali. Jadi dia ada lebihan sedikit untuk ngelem lagi. Nah, sekian pembahasan mengenai OPP. Bila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai OPP ini, nanti setelah video atau slide ini di description box atau di videonya mungkin nanti akan dikasih nomor telepon yang bisa dikontak, bisa juga melalui WA dan bisa juga melalui telepon. Silakan teman-teman tentukan sendiri mau enaknya gimana dan boleh bertanya dan boleh untuk berdiskusi. Nah, terima kasih ya teman-teman ya. Tolong videonya di like, di komen, sama di subscribe dan juga di share ya. Thank you. Bye.